Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada kehidupan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala melebihkan kepada seseorang atau kepada sebagian yang lainnya. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita, apabila kita salah dalam menyikapinya, maka akan timbul sifat kesombongan. Maka daripada itu, timbullah pertanyaan, bagaimana bisa seseorang mempunyai sifat sombong? Dikarenakan mereka mempunyai kelebihan di dalam dirinya, sehingga timbullah sifat sombong di dalam dirinya. Ada yang sombong dengan ilmunya, merasa ilmunya lebih luhur daripada orang lain, merasa ilmunya lebih tinggi daripada orang lain, sehingga kepada orang lain yang dianggap ilmunya lebih rendah di bawahnya, maka dia sombong kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang sombong dengan harta kekayaannya, sehingga meremehkan terhadap orang fakir miskin, dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga apabila di dalam hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Terus timbul pertanyaan para sahabat, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami ini sangat senang apabila mempunyai baju yang bagus, sangat senang apabila kami memiliki sandal yang bagus. Apakah itu termasuk dengan sombong? Maka Nabi SAW menjawab, Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal, al-kibru baratul haq wa ghamtun nas, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jamaah rahimani rahimakumullah, kita bisa lihat apabila seseorang disampaikan qala Allah taala, qala Rasulullah, ini sabda, ini firman Allah, ini sabda Rasul, apabila ia menolaknya, maka itulah sebenar-benarnya orang yang sombong. Begitupun juga dengan kita, apabila kita menolak kebenaran, menolak firman Allah, menolak sabda Rasul, maka kita termasuk orang-orang yang sombong. Tetapi sebaliknya, apabila kita menerima suatu kebenaran, menerima firman Allah, menerima sabda Rasul, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang rendah hati. Jamaah rahimani rahimakumullah. Maka daripada itu, kita harus senantiasa menjauhkan diri dari sifat-sifat kesombongan. Karena apa? Karena sifat sombong itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pantas, kita selaku hambanya Allah, selaku abidnya Allah, selaku makhluknya Allah, mempunyai sifat sombong. Karena apa? Karena iblis pun juga dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala itu karena apa? Karena sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Idh qulna, ingatlah ketika kami berfirman, lil malaikati isjudu, kepada para malaikat untuk bersujud, li Adama, kepada Nabi Adam, fasajadu, maka sujud para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Aba, ia menolak,
wastakbaro dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin dan ia termasuk golongan kafir. Jamaah rahimani rahimakumullah. Iblis pun juga diusir dari surganya Allah itu gara-gara apa? Gara-gara sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis zaman dahulunya ibadah dan ngabdi kepada Allah itu ratusan ribu tahun lamanya. Dikarenakan sombong, maka iblis diusir dan dilaknat sebagai makhluk terlaknat sampai yaumil kiamah. Apalagi kita para hadirin, yang ibadahnya belum tentu benar, yang ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sombong, maka apa jaminan kita untuk selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah merupakan sebuah renungan untuk diri kita semua, untuk senantiasa menjauhkan diri dari sifat kesombongan, karena sifat sombong itu merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kita harus senantiasa menjauhkan diri dari sifat sombong dan tumbuhkan di dalam hati kita sifat-sifat ketawaduan, sifat rendah hati sesama manusia, dan sifat rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani rahimakumullah. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama untuk senantiasa menjauhi sifat-sifat sombong di dalam diri kita. Karena kita sebagai makhluknya Allah, sebagai abidnya Allah, tidak ada apa-apanya. Karena Allah lah yang maha segala-galanya. Maka daripada itu, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kesombongan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian kultum singkat dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.